Dini hari itu Selasa 11 Maret 2014 sekira pukul 3. Tiada seorang pun yang tahu apa yang ada di benak Dedeh Fatimah. Apa Farul deket? Enggak apa-apa Farul. Sayang, kamu tidur lagi ya nak? Enggak apa-apa. Dedeh menyambut maut mengajak mencolek Fahrul Robani. Bahkan menjumpakannya pada Aisyah Fani, anaknya yang masih berusia 2,5 tahun. Dedeh mencemplungkan Aisyah ke dalam toren dan ditutupnya toren itu rapat-rapat hingga 1 jam. Dedeh memastikan anak bungsunya itu tewas. Entah apa yang ada di benak perempuan berusia 38 tahun itu. Setelah 1 jam, Dedeh kembali ke bawah, menjikat Fahrul pakai mukena. Yang terlelap digendongnya ke lantai 2 dan dimasukkan ke dalam toren. Namun Fahrul berontak. Dia nurut kata ibu dia. Ya, yang pertama kali saya dengar itu teriakan pertama tuh, ya lagi tidur nyenyak ya, sekitar jam 3 subuh kan 3 pagi waktu itu. Ya saya tuh kebangun, lagi tidur di atas tuh kebangun ada teriakan kenceng. Saya kira apa, saya kan spontan langsung ya bangun langsung lihat keluar. Yang pertama saya lihat tuh ada ibu saya di sana sama adik saya yang nomor 2 itu yang Fahrul itu. Lagi di atas toren lah, teriak-teriak, basah-basahan. Kenapa kata saya? Saya kan panik ya waktu itu. Ibu saya langsung nyuruh panggil wah tetangga rumah situ. Ekspresi ibu waktu itu nangis, ya kayak kaget, takut, campur lah pokoknya, nangis seperti itu. Ya langsung ibu nyuruh, saya langsung pergi, dan ibu langsung nggak ada kayak gitu. Kamu kenapa, Ro? Rizal, si anak sulung, terkejut dengar suara gaduh di dekat kamarnya. Ia pun bergegas mendekati suara teriakan adiknya. Kamu kenapa, Ro? Rizal kalut. Udah yuk kita turun, nanti kakak tahu gue, Ros. Dia waktu itu nggak terlalu aneh, paling takut katanya. Takut. Ibu kemana? Kayak gitu. Nanyain itu aja terus. Nangis kan, paling histeris itu Fahrul. Waktu itu pertama kalinya kaget ya. Kalau pertama kali tuh dibilang takut enggak. Yang pertama kali saya rasakan tuh kaget. Ya kaget itu, kaget kenapa ada teriakan tiba-tiba kayak gini.
Pada saat itu nggak takut sih, cuma itu aja kaget dan kasihan sama ibu gitu. Dek, udah dek. Dek, jangan nangis lagi. Ya Allah, aduh, kamu nggak apa-apa nak? Ya Allah, jangan takut ya nak ya. Udah nak, udah. Ini nitip Arul sama Rizal ya. Sekalian gantiin bajunya, kasihan mereka. Iya teh. Udah sayang. Ayo Arul, Rizal. Ada apa ini Bu? Kenapa tuh Arul? Ibunya ngamuk, Arul diceburin ke toren. Ibunya kemana? Dede kemana? Makanya saya juga nggak tahu, nggak ada. Aisyah kemana? Jangan-jangan dibawa ibunya juga. Coba lihat di kamar. Ya udah, sebentar ya Bu ya. Ibunya lo hutang. Dede. Aisyah. Dede. Orang ya? Ibu baik-baik. Aisyah sama ibunya nggak ada di kamar. Gimana? Jangan-jangan dicebur di toren. Iya Pak. Sabar ibunya, sabarnya. Neng. Astagfirullahaladzim. Sabarnya Bu ya, sabarnya. Itu Aisyah di toren. Nomor polisi Polsek Padalarang aja yang dekat, sekalian nomornya minta sama Pak RT. Oh iya, Pak RT aja yang nelpon. Sok. Ya, ayo. Rumah di Kampung Cijenjing RT 5 RW 22 Desa Kertamulya Padalarang, Bandung Barat ini pun sontak ramai. Rosita baru tahu kalau Aisyah tak bernyawa di dasar toren. Balita itu telah jadi korban pembunuhan ibundanya. Misalkan kerja jam 8 itu mulai udah nggak sadar gitu dengan apa yang udah nggak sadar gitu. Cuma kan di rumah nggak ada teman, jadi si dede itu saya gendong-gendong. Cuma mulai jam 9 udah mulai kayak terdengar bisikan-bisikan ke kuping saya itu, ayo dedenya kita kirim ke surga yuk, kayak seperti itu. Waktu itu dari jam 8 masih dalam posisi sadar ya, ada penolakan dari sayanya juga, nggak mau ngapain gitu kan. Tapi dari jam 11 sampai ke sana, ya udah saya nggak ingat apa-apa. Sadar-sadarnya ya anak saya udah di dalam toren dua-duanya gitu. Yang bikin waktu itu saya sadar si dede yang besar itu menjerit. Nah, ketika dia menjerit, saya baru tersadar, oh kok anak saya ada di dalam toren gitu. Nah, barulah saya tersadar, makanya saya minta bantuan kan waktu itu. Nah berarti teteh tahu nggak yang mana yang duluan? Ya nggak tahu. Nggak tahu ya. Tapi belakangan saya tahu gitu. Yang mana yang? Kayaknya yang kecil. Karena saya si kakak Arul menjerit, kasih tahu saudaranya kan, saya bilang minta tolong sama Ua gitu. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Iya. Apa ini benar rumah Pak Karsito dan Bu Dede? Betul, Pak. Itu rumah saudaranya yang punya rumah ini. Oh gitu. Neng Ros. Ada Pak polisi. Iya Pak. Iya, tadi saya mendapatkan laporan ada pembunuhan 2 orang anak. Yang satu bernama Aisyah, satu lagi nama Fahrul. Apa itu benar? Iya betul sekali Pak. Yang pertama namanya Aisyah, dia berumur 2 tahun setengah, dan kakaknya Fahrul. Alhamdulillah dia selamat Pak. Baiklah. Sekarang saya butuh informasi Ibu. Informasi lengkapnya. Kalau begitu saya panggil Fahrul sama Rizal ya Pak, karena mereka yang tahu kejadiannya. Oh jangan Bu, jangan. Mereka masih trauma. Saya butuh informasi dari Ibu aja. Tunjukkan di mana lokasi kejadiannya Bu. Oh ya udah tuh Pak, ke dalam aja di toren kejadiannya Pak. Ayo Pak, masuk Pak, lewat sini Pak. Toren atas sana Pak.
ada jenazah balita perempuan, Pak. Ya. Toren ini tingginya kira-kira 1,5 meter. Kapasitas airnya 1.500 liter, Pak. Gimana, Pak? Jadi ini toren tingginya 1,5 meter dengan kapasitas air 1.500 liter. Ini airnya terisi penuh nggak? Tadi sih nggak terisi penuh, Pak, cuman separuh. Tapi kan namanya anak kecil, Pak, umur 2,5 tahun pasti tenggelam, Pak. Cuman kakaknya sih alhamdulillah dia nggak tenggelam karena dia udah besar. Jadi kronologinya anak tersebut dibawa kemari. Saya juga nggak tahu, Pak. Ini saya juga bingung ibunya kemana. Di rumah juga nggak ada. Ibunya tadi ada di Polsek Padalarang, sedang melakukan pemeriksaan. Ya Allah, itu kakak saya tuh lagi banyak tekanan, Pak. Dia akhir-akhir ini banyak pikiran, makanya dia stres. Ya sudah, Aisyah kita bawa ke rumah sakit Hasan Sadikin sekarang Oh iya Pak. untuk melakukan otopsi. Iya Pak. Ke kantor polisi. Saya meminta, saya kan itu ya, mulai kumpul lah kesadaran saya. Saya pikir ini sudah terjadi sesuatu yang rumit lah, nggak bisa saya jelaskan gitu. Udah anak saya di dalam toren, yang satunya lagi saya nggak tahu, padahal udah di dalam kan. Ya saya satu-satunya jalan yang terlintas di pikiran saya, ya saya ke kantor polisi. Maksud tujuannya kan untuk minta bantuan gitu. Karena kalau saya jelasin ke orang sekitar kayaknya susah sekali untuk dimengerti. Pada saat itu ada siapa saja di rumah ini? Kemudian bantuan tuh datang dari siapa pada saat kejadian? Ya anak saya yang paling besar, yang sama yang anak yang perempuan kan berdua. Ya saya nggak tahu kelanjutannya, kan saya nggak tahu anak saya meninggal. Saya langsung ke kantor polisi. Saya ditangani sama polisi, saya nggak tahu di rumah kejadiannya seperti apa tuh, saya nggak tahu. Pak, saya mau minta tolong. Iya Bu, minta tolong apa Bu? Saya telah membunuh 2 anak saya. Ibu silakan duduk dulu. Siapa namanya? Dede Fatimah. Sekarang bisa Ibu ceritakan bagaimana kejadian? Anak saya yang bernama Aisyah, saya tenggelamkan di toren. Kakaknya juga yang bernama. Ternyata, usai melakukan perbuatannya, Dede menyerahkan diri ke Polsek Padalarang. Dede mengaku menenggelamkan Aisyah ketika sedang tidur setelah ia susui. Kertamulya. Ini Desa Kertamulya, Kecamatan Padalarang. Iya Pak. Baik, sebentar. Pak Ahmad, Pak Rudolf. Siapa? Segera meluncur ke TKP dan lakukan pemeriksaan. Sepanjang pemeriksaan, Dede terus-menerus menciumi kresek kuning. Isinya baju Aisyah. Baju itu dipakainya terakhir kali saat Dede menenggelamkannya. Itu tas kresek yang Ibu bawa apa isinya? Ini baju anak saya Pak. Buat saya mengenang anak saya. Kenapa anak Ibu bunuh? Saya punya banyak hutang, Pak. Saya tidak ingin membebani anak-anak saya. Sebetulnya ini sudah direncanakan jauh-jauh hari atau pada saat hari aja itu? Kalau merencanakan, kan katanya merencanakan dengan pemikiran itu beda ya. Kalau yang terjadinya waktu itu spontan. Cuma ketakutan atas si Dede itu jauh-jauh sebelum saya itu juga. Jadi selalu ada ketakutan gitu. Tapi nggak ada merencanakan pembunuhan. Saya hanya takut, khawatir, aduh gimana nih anak saya gitu kalau setiap ada masalah. Tapi pas malam itu mah mungkin karena sayanya dalam kondisi yang kolap ya. Silakan. Iya Pak. Target utamanya si Dede yang kecil. Kalau yang gede itu dalam pikiran saya itu kan mungkin dalam keadaan nggak labil ya. Pikirannya untuk nemenin aja gitu. Nggak kalau yang
besar itu nggak niat untuk membunuh, karena pada waktu itu juga yang saya lakukan ke si Dede itu tuh bukan membunuh, jadi anak kesayangan saya gitu. Gimana? Suami Dede, Kasito, mendapat kabar petaka itu sekira pukul 7:30. Dari Bogor, ia bergegas menuju Bandung. Kasito sehari-hari bekerja sebagai sopir di Bogor. 2 pekan sekali, ia baru bisa pulang ke rumah. Kasito mengaku tak menyangka istrinya tega berbuat sekeji itu. Meski selama ini istrinya cukup keras dan gampang marah pada anak-anak apabila mereka bandel, namun istrinya tak pernah sampai memukul. Aduh, kalian tuh ya kalau main berantakan terus. Rijal, kamu tuh anak paling gede tuh, ajarin adiknya. Harul, kamu juga beresin kalau udah main ya, jangan bikin ibu marah. Yang beresin. Alah, kamu tahu apa? Kamu tuh pulang seminggu sekali. Aku yang ngadapin mereka tiap hari, Mas. Kan bapak yang nyari duit buat anak-anak, buat ibu juga. Ya udah, kalau mau istirahat duduk dulu. Ibu capek ya? Alah, udahlah, Pak. Aku masih banyak kerjaan, masih mau nyuci lagi. Astagfirullahaladzim. Turun naiknya emosi Dede ternyata telah pula jadi pergunjingan warga. Kacangnya di berapa? Warga menyangka lilitan hutang telah mendera keluarga Dede. Dede stres tuh kayaknya. Banyak utang, ada 20 juta utangnya di 2 bank. Kan punya usaha ayam crispy, suaminya juga kerja punya gaji, mampu kok bayar utang segitu. Bu, tahu nggak Bu? Saya ngeliat si Dede tuh jalan keliling kampung, dia nggak pakai baju Bu, cuma pakai bra doang Bu. Nah kan itu stres beneran tuh. Iya Bu, kasihan ya anaknya juga diomel-omelin terus Bu. Ya siapa lagi yang diomelin kalau bukan anak-anaknya? Kan suaminya seminggu sekali baru pulang dari Bogor. Ya, jangan ngerugiin dia. Suami Dede kan kerja merantau, jadi supir. Halah kan itu kerjaannya. Ih, bukannya ngerumpi Bu, ini kan fakta, makanya jangan dengerin gosip gaib-gaib mulu Bu. Jadi ketinggalan update informasi deh Ibu. Ya sudah, terserah Anda. Ini berapa Bang? Jadi 20.000 Bu. Ini uangnya. Bu, beritanya Bu Dede udah sampai ke kampung sebelah deh. Tukang sayur ikut ngerumpi juga. Ya sudah, saya mau masak aja. Yuk Bu, duluan. Cerita apaan emang Bang? Itu Bu Dede yang stres. Tapi kayaknya dia ada keturunan deh. Soalnya kan saudaranya ada dirawat juga rumah sakit jiwa. Oh ya? Iya, turunan kali ya Bu ya. Oh. Udah Bang, ini aja nih Bang, dibungkus Bang ya aku Bang. Ya. Ini sama ini aja Bang, dibungkus Bang. Tahunya ikut Bu. Ini aja. Saya juga itu dengar dari orang. nyalain apa? Dengar dari orang, tapi nggak tahu lah. Nyalain KWH. Gitu, pakai celana dalam nggak tahu, cuma dengar dari orang aja gitu. Nggak pernah. Soalnya kan dia mah suka pakai kerudung keluar juga. Kalau misalnya kita beli latek, nanti dulu mau ganti dulu baju. Iya gitu. Pakai jilbab. Selama ini kan saya menjalani kehidupan sebagai ibu rumah tangga, mengurus anak. Sementara suami saya kan bekerja di luar kota gitu kan. Pemicunya ya salah satunya mungkin aset rumah itu yang dianggunkan ke bank atas nama saya. Sementara kan saya tidak tahu. Nah itu mungkin yang bikin saya shocknya. Itu jadi ketakutannya itu, aduh gimana nih anak saya gitu. Walaupun sebetulnya kan cicilannya per bulan. Iya suami saya. Iya. Emang kalau sebenarnya ya, kalau masalah ekonominya lancar-lancar aja sih sebenarnya. Apakah ekonomi menjadi alasan pembunuhan ini? Benarkah pembunuhan ini sudah terpikirkan sebelumnya? Kalian tidak boleh menderita, tidak boleh hidup miskin. Usaha ibu lagi merugi.
ibu hidup susah. Kalian tidak boleh seperti ibu. Tidak boleh juga seperti ayah. Pekerjaan ayah kalian tidak mendapatkan uang banyak. Kalian harus bahagia seperti di surga. Tapi bagaimana caranya kalian masuk surga? Ibu menyayangi kalian. Ibu tidak ingin melihat kalian menderita. Ibu tidak ingin kalian menderita seperti ibu. Dedeh membunuh karena dia tidak ingin anak-anaknya menderita hidup miskin. Dedeh tak ingin anak-anaknya kecewa seperti dirinya yang selalu gagal dalam berbisnis. Dari kebangkrutan usaha farmasi suami saya, otomatis kan ada piutang yang sebenarnya saya nggak mengerti gitu, karena kan itu yang pekerjaan yang dilakukan suami saya nggak mengerti kan, sementara saya harus menanggung gitu kan. Nah itu mungkin shocknya dari situ. Ya. Emang kalau sebenarnya ya, kalau masalah ekonominya lancar-lancar aja sih sebenarnya. Saya punya trauma masa kecil kan, terhadap anak kecil. Saya itu nggak takut punya anak kecil gitu, anak perempuan gitu kan. Si Dede itu kan anak perempuan. Adakah alasan traumatik yang mendera Dede? Saya itu pernah mengalami pelecehan seksual sewaktu kecilnya itu, iya, dari umur kecil lah gitu. Jadi kan nggak ada yang pernah tahu sampai kejadian kemarin terjadi itu kan. Saya kan ditanya psikolog ya, wah ibu masa sih kalau cuma kelilit hutan gitu kan, suami yang kerja gitu, masa sih sampai terjadi seperti itu. Saya itu punya ketakutan dari mulai remaja tuh, saya nggak mau punya anak perempuan ya, karena takut seperti saya gitu kan, seperti itu. Jadi pas ketika saya mengalami masalah berat itu, yang ada di pikiran saya, aduh gimana nih caranya nyelamatin anak saya gitu. Jadi saya melakukan itu tuh dalam pikiran saya waktu itu bukan pembunuhan gitu. Jadi perasaan itu tuh bukan karena saya sebelum ada pemicu kebangkrutan usaha, juga perasaan itu sudah muncul ketika saya kan lahirin nih, saya nggak mau punya anak perempuan nih, takut gitu. Pas saya lahiran anak perempuan, aduh gimana nih anaknya perempuan gitu. Jadi ketakutan itu muncul setiap kali ada masalah, semakin muncul untuk menyelamatkan si Dede tuh, nggak mau, saya nggak mau gitu. Ya trauma. Mereka mendapat pendampingan dari psikolog lama juga. Selama saya kan masuk ke pengadilan, saya masuk ke Sungai Miskin, anak saya mendapat pendampingan psikolog dari KPAI Bandung Barat. Tapi terhadap Dede sendiri bagaimana sikap mereka? Nah sih alhamdulillah mereka mengerti ya. Kalau mereka bilangnya sakit gitu, ibu sakit gitu. Karena mungkin dari sehari-harinya kan saya tidak pernah berbuat yang tidak baik sama mereka gitu. Memperlakukan mereka sehari-hari seperti itu? Ya sangat sayang banget. Saya kan ibu rumah tangga di rumah gitu kan. Jenazah Aisyah telah dimakamkan Selasa 11 Maret 2014 sore. Si kecil yang cerdas dan lucu itu kini telah tiada.
Sesal dan sedih yang mendera Dede telah berlalu. Kini Muhammad Rizaldi dan Muhammad Fahrul Robani menemani Dede menjalani hari-harinya yang lebih bahagia. Yang jelas ada hikmah di balik musibah gitu ya. Saya mengambil mengambil hikmah dari musibah yang saya alami itu. Ya harus kedepannya saya harus bisa lebih baik gitu.